Pemirsa Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang menjadi salah satu titik pencarian korban gempa bumi Cianjur. Pencarian di titik ini diintensifkan karena diperkirakan masih banyak korban yang dalam pencarian. Telah ada rekan-rekan kami, ada Vena Kintan dan juga Anggia Eboni. Keduanya berada di Cugenang, namun berbeda titik. Kita menuju ke Vena Kintan terlebih dahulu. Perkembangan terbaru dari sana seperti apa, Vena? Ya, sore Andro dan juga pemirsa, proses pencarian di lokasi ini di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang yang memang di sini terjadi tanah longsor pada hari Senin usai gempa menerjang wilayah Cianjur, Jawa Barat. Sore hari ini sudah dihentikan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat karena memang kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi, yakni terus-menerus hujan, sehingga tim SAR memutuskan untuk menghentikan sementara Andro dan juga pemirsa proses pencarian pada hari ini dan akan dilanjutkan pada esok hari. Walaupun proses pencarian para korban ini sudah dihentikan, namun kami masih melihat keluarga korban yang berada di lokasi tanah longsor ini untuk kemudian mencari keberadaan dari anggota keluarganya. Salah satunya ini sudah bersama saya, Andro dan juga pemirsa, salah satu keluarga korban. Ini Pak Abdul Aziz. Selamat sore, Pak Aziz. Iya. Pak, Anda sedang menunggu anggota keluarga, Pak. Siapa anggota keluarga yang Anda tunggu untuk bisa ditemukan? Mohtar Ali anak saya. Umur 20 tahun. Yang sopir towing kemarin. Sampai sekarang pun masih belum ditemukan anak saya. Towing kemarin sudah ditarik. Tapi anak saya masih belum ketemu, Mbak. Tetap saya nunggu anak saya sampai ketemu di sini. Saya tidak pulang ke Bali, Mbak, sebelum anak saya ketemu. Bapak kapan, Pak, terakhir kontak dengan Ali, anak Bapak? Akhir kontak sama anak saya bulan yang lalu, Mbak. Beliau mau minta nikah sama saya. Tapi setelah itu lepas kontak sama saya. Itu aja, Mbak, penyampaian saya. Saya berdoa hanya anak saya pengen cepat ketemu. Sampai saya ketemu baru saya pulang ke Bali, Mbak. Ini kan dari pukul 3 sore tadi proses evakuasi sudah dihentikan, Pak. Tapi Bapak masih ada di lokasi ini, Pak. Apa, Pak, yang Bapak tunggu di sini? Saya pengen ketemu sama anak saya, Mbak. Saya pengen ketemu dengan anak saya. Karena itu anak saya yang pertama, Mbak. Itu aja, Mbak, penyampaian saya. Terima kasih, Mbak, ya. Saya minta doanya biar cepat ketemu anak saya. Ya. Makasih banyak, Mbak. Ya. Ya, Mbak, makasih banyak. Pak, ciri-ciri fisik dari anak Bapak apa, Pak, yang bisa Bapak jadikan untuk membantu proses pencarian hari ini, Pak? Fisik sih ada foto saya, Mbak, anak saya. Fotonya semuanya ada di saya. Semuanya ada di saya, itu aja fisiknya, Mbak. Karena saya punya anak cuma satu itu aja. Saya pengen ketemu sama anak saya, meskipun jam berapa tetap saya tunggu di sini, Mbak. Itu aja, Mbak. Anak satu-satunya ya, Pak, ya? Itu aja satu. Data-data, mungkin data dari Ali, anak Bapak, kemudian foto, tanda lahir dan sebagainya ini sudah diserahkan ke pihak. Sudah, Mbak. Rumah sakit semuanya yang ada di Cianjur ini sudah diserahkan semua dari pihak keluarga yang ada di sini. Dari kakek-kakeknya semuanya. Kemarin kan proses pengangkatan truk towing sudah selesai dilakukan ya, Pak, ya. Kalau saya lihat juga truk towing ini berada di dasar jurang, Pak. Apakah di truk towing itu ada benda-benda yang mungkin milik Ali, anak Bapak, yang Bapak Anda lihat? Saya kurang tahu waktu penarikan itu, Mbak. Saya baru datang semalam ke titik kejadian ini. Saya cuma tahunya mobil itu sudah ditarik tapi anak saya tidak ada. Itu aja, Mbak. Keseharian Ali memang bekerja sebagai supir truk towing, Pak? Anak saya, Ali ini jadi kernet dia, Mbak. Kernet, awalnya saya bawa ke Bali, ternyata beliau enggak betah di Bali, baliklah kumpul sama kakeknya di sini. Jadi ngikut supir towing itu dah dia, ngernet supir towing itu. Berarti Ali tinggal di sini sama kakek? Betul, tinggal sama kakeknya. Dan sampai saat ini belum ada informasi dari rumah sakit atau pihak petugas kepolisian mengenai Ali, Pak? Masih belum ada kabar, Mbak. Cuma disuruh tunggu di rumah gitu aja. Tapi saya karena ingin ketemu sama anak saya. Secepatnya saya pengen ketemu.
bulan yang lalu sama saya, Mbak. Dia minta mau nikah, itu aja. Enggak pernah ya. Makasih banyak Pak, saya turut prihatin sekali lagi. Terima kasih, Mbak. Saya juga ikut mendoakan semoga Pak Abdul Aziz bisa segera menemukan anaknya, tetap yang tabah Pak. Terima kasih banyak, tetap semangat Pak. Amin, makasih Mbak. Ya, Andro dan juga pemirsa, walaupun memang sore hari ini kita lihat proses evakuasi sudah selesai dilakukan oleh tim SAR, tapi saya tidak sedikit melihat anggota keluarga yang ada di lokasi ini, di lokasi tanah longsor ini, untuk menunggu kedatangan ataupun informasi dari pihak petugas agar bisa menemukan korban-korban yang belum ditemukan. Dan sampai hari ini pihak kepolisian juga menyebutkan telah berhasil mengevakuasi 8 jenazah yang diduga merupakan korban-korban dari TK Al-Azhar, pemirsa, dan 8 korban tersebut sudah berhasil dibawa oleh petugas menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat untuk kemudian diidentifikasi. Informasi terakhir Andro dan juga pemirsa yang kami dapatkan bahwa ada temuan jenazah di bawah, namun karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan hari ini sehingga belum dilakukan evakuasi jenazah yang sudah ditemukan oleh tim SAR pada hari ini dan rencananya akan kembali dilanjutkan pada esok hari. Sementara demikian, Andro. Dari Vena Kintan kita langsung menuju ke Anggia Ebony yang berada di Cugenang. Anggia Ebony, bagaimana pantauan Anda sejauh ini? Ya, Andro, ada kabar baik dari proses pencarian korban hari ini karena setidaknya sudah ada beberapa korban yang berhasil ditemukan dan dievakuasi. Hingga saat ini sedikitnya ada 8 kantong jenazah yang sudah dievakuasi dan sudah langsung dibawa ke RSUD Sayang, Cianjur untuk dilakukan proses identifikasi. Nah, untuk 8 kantong jenazah ini, apakah isinya memang 8 jiwa? Ini juga masih perlu konfirmasi. Nantinya kita akan tunggu sama-sama keterangan resmi dari pihak RSUD Sayang. Nah, selain itu, Andro, untuk kondisi saat ini, informasi terkini, proses evakuasi sebenarnya sudah dihentikan. Tadi sudah di stop sekitar pukul 3 sore tadi karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Hingga saat ini pun hujan juga masih turun di kawasan ini dan memang cuaca ini menjadi salah satu faktor yang begitu menentukan proses pencarian karena kalau hujan turun maka proses pencarian terpaksa harus dihentikan terlebih dahulu. Kalau kemarin beberapa hari terakhir kemarin kami pantau proses evakuasi bisa berjalan hingga malam hari hingga setidaknya maghrib. Untuk hari ini memang selesai atau dihentikan lebih dulu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, gambaran untuk proses evakuasi korban hari ini, Andro dan pemirsa, memang tidak begitu banyak menggunakan alat berat. Jadi hanya sekitar 2 ekskavator yang digunakan untuk mengeruk material longsoran. Selebihnya lebih banyak para personil tim gabungan SAR melakukan proses evakuasi, pencarian korban dan juga pengevakuasian menggunakan tangan, kemudian cangkul dan alat manual lainnya dan juga menggunakan semprotan air. Jadi untuk hari ini lebih banyak tim SAR ini sudah melakukan pemetaan, sudah mendapatkan titik-titik di mana sekiranya di posisi tersebutlah ada korban yang tertimbun tanah longsor. Kemudian apabila titiknya sudah ditemukan, tim SAR gabungan di sini menyemprotkan air untuk meluruhkan material longsoran berupa tanah itu agar bisa terurai, jadi korban juga bisa diangkat, bisa dievakuasi dengan lebih mudah. Karena sebagai gambaran juga bagi Anda Andro dan pemirsa, sebenarnya proses evakuasi ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tadi saya turut ikut langsung melihat bagaimana jalannya proses evakuasi. Ini keadaan tanah tentunya begitu labil, tercampur dengan air. Ketika kita pijak juga cukup bergoyang, apalagi ditambah dengan cuaca yang beberapa hari terakhir ini kerap kali turun hujan, sehingga itu juga menjadi satu hal yang menjadi kendala bagi para tim SAR dan juga relawan yang ikut
berkontribusi untuk membantu proses pencarian korban. Nah, perlu Anda ketahui Andro dan pemirsa bahwa di lokasi kami mengabarkan ini tepatnya di Kampung Cugenang, Desa Cijedil. Ini merupakan kawasan permukiman warga yang tertimbun material longsor di mana ada 39 korban yang dinyatakan hilang. Jadi kalau memang ada 8 jiwa yang tadi sudah berhasil dievakuasi, ini artinya masih ada 31 lagi yang perlu dicari dan besok pun proses evakuasi masih akan terus dilanjutkan. Sementara demikian, Andro kembali ke Anda. Anggia Eboni mengabarkan langsung dari Cugenang. Sebelumnya ada Vena Kintan yang berada di titik yang berbeda. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga kesehatan. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.